Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Kamis 9 Februari 2023. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai kehidupan kita hari ini. Mari kita meminta kekuatan, kita berdoa. Tuhan, kami terus mengucap syukur kepadamu, karena begitu besar kasih dan kemurahan Tuhan yang tak pernah hilang dan terus dinyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Hari ini Tuhan, Engkau menyatakan kemurahan dan kasih-Mu. Namun sebelum kami menjalani kehidupan hari ini yang Engkau anugerahkan kepada kami bersekutu di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kami dalam menjalani kehidupan ini. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima saya akan bacakan, firman Tuhan berbunyi, "Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus." Amin. Tema kita, jangan tawar hati. Saudara-saudara, Lola seorang siswa SMP sering mengolok-ngolok guru bahasa Inggris yang mengajar di kelasnya karena guru ini cadel. Lola juga mengajak teman-temannya untuk mengejek guru tersebut. Guru itu berusaha mendekati Lola dan teman-temannya, mengajarnya dengan sabar melalui percakapan bahasa Inggris. Meskipun sikap Lola dan teman-temannya tidak baik, akhirnya guru ini berhasil membuat siswanya berani bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kejadian seperti di atas juga dialami Rasul Paulus ketika memberitakan Injil di Korintus. Ada pihak-pihak yang tidak menerima pengajarannya, bahkan melawan Paulus. Ketika Paulus mendatangi kembali Korintus, dia tidak diterima dengan baik oleh jemaat. Malah ada di antara mereka yang menghina dia. Itulah sebabnya Paulus menegaskan bahwa pelayanan pemberitaan Injil yang dia lakukan terjadi karena kemurahan Allah saja, bukan karena keinginannya sendiri. Nah, saudara-saudara, Roh Allah dapat menolong menjernihkan hati dan pikiran untuk menerima hal-hal yang baik dan benar. Mengembangkan pola pikir positif untuk melihat dengan jernih berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Segala yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan. Napas hidup, bahkan pekerjaan, keluarga, semuanya adalah kemurahan Tuhan. Maka jangan kecil hati, tawar hati, minder, atau keadaan hidupmu sekarang. Kita manusia biasa, lemah, bisa disakiti dan bisa dihancurkan. Tetapi jangan pakai alasan kelemahan untuk hidup di dalam dosa. Justru karena lemah, maka kita butuh Allah, dekat padanya dan membiarkan Dia menguasai hidup kita. Di dalam bejana tanah liat yang rapuh dan lemah ini tersimpan kuasa Allah yang hendak dinyatakan pada dunia. Kiranya hidup kita memancarkan kemuliaan Allah. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, waktu yang begitu indah di mana kami membaca dan merenungkan firman-Mu.
Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa hidup setia di dalam kehidupan ini, mengikuti kehendak Tuhan, dan menjadikan titah-Mu sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan dalam berbagai tanggung jawab dan pekerjaan kami. Engkau hadir Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu, memberkati kami, memberkati pekerjaan dan rencana hidup kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.